Selamat siang teman-teman, kembali lagi sama saya Silviana dan hari ini kita punya pembicaranya itu namanya Pendeta Yoga Willy Pratama. Pendeta Yoga tadi kita panggil Pak Yoga. Pak Yoga ini S1 dan S2-nya lulusan dari STFT Jakarta. Dan sekarang pelayanannya sebagai pendeta jemaat GKP Bekasi dan Ketua Komisi Liturgi Musik Gereja Sinode GKP. Betul ya, Pak? Betul. Ya. Sampurasun. Kalau orang Sunda, karena dari Pasundan, salamnya Sampurasun. Oh, Sampurasun. Kalau dari Bali, Sukma. Oh, iya. Jawabnya Lampes. Jadi kalau yang ngasih salam Sampurasun, yang jawabnya Lampes. Oh, Lampes. Iya. Lampes tuh Namanya Sampurasun, Bu Silvi. Lampes Pak Yoga. Iya. Betul. Mantap. Jadi teman-teman, untuk tema kali ini kita akan membahas tentang mengenal Down syndrome menurut sudut pandang kekristenan. Nah, kebetulan kenapa saya undangnya Pak Yoga waktu itu pembahasan tesisnya mengenai anak-anak Down syndrome ya Pak. Ya, betul sekali. Ya, dan untuk itu kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Menurut Pak Yoga, apa itu Down syndrome dan asal mula terjadinya? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Dan salam buat semua yang mendengar, menyaksikan dimanapun berada. Ya, saya mau sambil share screen ya. Oh, mantap sekali. Baru kali ini nih saya ajak wawancara. Pembicaranya share Ya, screen. Mantap. ya itu di foto ada gambar anak jemaat di mana saya melayani namanya Natasha. Natasha ini menyandang Down syndrome. Jadi kenapa saya memiliki ketertarikan untuk mendalami Down syndrome, khususnya dari sudut pandang liturgi ya. Karena mamanya Tasya ini pernah bertanya, Pak Pendeta, anak saya sudah 18 tahun, kalau ada perjamuan di gereja selalu tanya, kok Tasya nggak ikut begitu, tidak ikut makan roti dan minum anggur perjamuan. Nah, karena dalam aturan di gereja kami, ya mungkin gereja Protestan pada umumnya, yang perjamuan itu kan yang sudah sidi. Lalu pertanyaannya bagaimana yang seperti Tasya ini bisa katekisasi lalu sidi. Nah, maka saya mendalami apa itu Down syndrome. Down syndrome ini satu kondisi ketika seorang kromosom ke-21-nya itu lebih. Jadi setiap manusia itu punya 22 pasang kromosom. Nah, ketika kromosom ke-21 yang harusnya sepasang, harusnya 2, itu menjadi 3. Jadi kelebihan kromosom di kromosom 21. Ini yang mengakibatkan ada kekacauan sistem dalam tubuh manusia yang mengalaminya. Dan kenapa disebut Down syndrome? Ya karena yang pertama kali menemukan gejala-gejala ini adalah seorang yang bernama John Langdon Down. Jadi Down ini bukan diartikan Down turun atau rendah, tapi si yang menemukan penemunya itu John Langdon Down, sehingga disebut Down syndrome atau sindroma Down. Dia dari Inggris ya, seorang dokter dan sudah mengumpulkan gejala-gejala Down syndrome itu dari tahun 1866. Nah, ekstra kromosom, tadi kelebihan kromosom pada kromosom 21 mengakibatkan seorang anak penyandang Down syndrome lebih lambat secara intelektual. Nah, jadi problem utamanya lambat secara intelektual, walaupun
banyak juga problem yang lain yang dialami seorang penyandang Down syndrome. Baik kelainan-kelainan yang biasa muncul, misalnya jantung ya, kemudian ada kelainan dalam alat indrawinya juga, mata, seperti itu biasanya sering dialami oleh anak-anak Down syndrome. Bahkan sampai usia tertentu, itu masa-masa yang kritis, karena bisa saja seorang anak Down syndrome mengalami gagal jantung dan beberapa kondisi fisik lainnya. Nah, tapi yang memang khas sekali dengan Down syndrome selain dilihat dari wajahnya ya, yaitu keterlambatan dalam hal intelektual. Ketika anak ini bisa bertumbuh dengan sehat, maka problemnya adalah keterlambatan dalam hal intelektual. Nah, ini gambarnya kromosom manusia ada 22 pasang ya. Dan yang ke-21 ini warna merah itu dia harusnya 2 tapi 3. Ini ekstra kromosom. Ini penemunya John Langdon Down 1866 dan penelitian itu dilanjutkan tahun 1959 oleh Jerome Lejeune. Seperti itu tentang apa itu Down syndrome, Bu Silvi. Berarti ada cabang tadi ya Pak, jadi 3 justru yang kromosom Ya, satunya betul. ya. Dan itu yang juga bisa menyebabkan maksudnya mukanya begitu jadi Ya. berubah. Oh, Ya. Salah satu gejalanya gitu ya Pak. Ya. Itu kurangnya intelektual ya. Lambat. Lambat, ya. Lambat berbicara atau berpikir Pak? Atau gimana? Lebih ke lambat berpikir. Jadi proses belajarnya yang lambat begitu. Jadi kalau kita lihat ada banyak yang juga berprestasi itu ya. Ada yang kemudian di bidang akademis atau di bidang olahraga, di bidang seni, banyak juga yang menjadi juara seperti itu dalam berbagai olimpiade. Tapi memang prosesnya tidak secepat anak-anak yang lain begitu. Jadi harus ekstra perhatian dan cara untuk menanganinya ini yang penting. Bagaimana ketika seorang ibu gitu ya memiliki anak Down syndrome, bagaimana dia memberikan pendampingan yang tepat, cara belajar yang tepat itu sangat mempengaruhi bagaimana tumbuh kembangnya. Berarti kalau dikaitkan juga nih ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, kan saya bertanya pada Bapak cara berkomunikasi yang tepat kepada penyandang Down syndrome. Kalau yang tadi Bapak bilang kan harus ada ekstranya nih, selain perhatian atau bagaimana Pak cara berkomunikasinya? Baik. Sebenarnya cara berkomunikasi sama ya dengan anak yang lain. Ini pendekatan yang seharusnya kita lakukan bahwa jangan membedakan. Ya, kita sama berkomunikasi dengan anak-anak yang menyandang Down syndrome dengan yang lain. Hanya untuk mengatasi tadi ya ada keterlambatan intelektual dalam proses belajar. Saya pernah ikut di sekolah Down syndrome ya, mengamati. Dan ternyata metode yang dipergunakan yakni simbol dan gerak. Nah, ini dua elemen yang bisa membantu anak-anak Down syndrome untuk bisa belajar dengan cepat, yakni dengan simbol dan dengan gerak. Contoh, mereka tidak mengenal pada mulanya angka-angka itu sebagai nilai, tapi sebagai simbol saja. Contoh misalnya mereka bisa mengingat nomor telepon rumah, tapi tidak sebagai angka, sebagai simbol. Jadi harus diingat, dihafalkan, oh ini bentuknya seperti ini, itu yang dilakukan. Bukan sebagai ini angka 1, ini nilai 8, tidak seperti itu. Jadi lebih ke simbol. Kemudian gerak. Jadi mereka sangat antusias sekali untuk bergerak. Untuk menari gitu, untuk melakukan olahraga
seperti pencak silat begitu. Nah, jadi dua hal ini yang bisa menjembatani keterbatasan yang ada agar mereka bisa belajar dengan lebih cepat seperti itu. Berarti dengan simbol dan gerakan ya, Pak? Ya, betul. Iya. Kalau saya boleh tanya juga nih, Pak, apa namanya, mereka tuh ada yang perasaan tiba-tiba berubah gitu gak sih? Emosinya tuh apakah normal? Maksudnya apakah mereka emosinya tuh kadang kan ada juga yang tiba-tiba dia meledak, marah, teriak-teriak gitu, Pak. Apakah seperti itu Ya, juga penyandang Down syndrome? ya. Sepengalaman saya, Down syndrome lebih ke menunjukkan kalau dari sisi perasaan, sikap mereka sebenarnya hampir sama gitu ya. Jadi kalau yang pendiam ya biasanya akan pendiam terus gitu. Ada yang aktif ya dia akan aktif terus gitu. Nah, karena waktu saya sempat melakukan observasi di sekolah Down syndrome, jadi ada yang memang sejak awal ketemu menyapa riang seperti itu. Tapi ada yang pembawaannya ketika datang diam terus. Nah, jadi tidak seperti yang misalnya autisme ya, ada kan yang meledak-ledak kadang tiba-tiba melakukan hal yang tidak diduga begitu. Kalau DS tidak, gitu. Kalau DS lebih terpola sebenarnya. Jadi guru itu mendekatinya sesuai dengan ya pola perilaku mereka begitu. Oh, iya sih. Iya, iya. Baru tahu saya. Terima kasih, Pak. Soalnya ya iya, saya juga pernah lihat sih ada poster-poster anak Down syndrome yang justru lebih menang kejuaraan tuh di bidang-bidang Ya, olahraga gitu. Ya, banyak juga ternyata mereka yang berprestasi ya, Pak. Nah, untuk betul. masuk ke dunia kekristenan nih, Pak, bagaimana caranya mengajarkan mereka kekristenan gitu dengan keadaan yang mereka miliki gitu untuk penyandang Down syndrome ini, Pak? Ya, baik. Ini pertanyaan bagus sekali. Saya coba share screen lagi. Sebelum masuk ke ranah gereja ya, ini secara umum masyarakat kita seringkali pertama ya, melihat anak-anak yang Down syndrome ataupun kondisi yang lain yang seringkali kita sebut dengan disabilitas, ini sebagai kelompok atau orang-orang yang berbeda dan kadang mereka menderita, mereka mengalami stigma ya, secara ganda. Ganda maksudnya kondisi keadaan mereka sendiri seringkali sudah dipandang bahwa mereka berbeda begitu. Atau ada kata yang masih sering dipakai ya ketika melihat anak-anak yang berbeda itu mereka cacat ya. Cacat ini kan konotasinya pada keadaan rusak. Mengapa dinilai rusak? Cacat karena ada yang normal. Nah, inilah struktur normalisme. Orang-orang yang normal menganggap bahwa mereka itu tidak normal, seperti itu. Nah, ini penderitaan yang kedua. Mereka mengalami tekanan, bahkan ada yang terisolasi karena kondisi mereka. Nah, jadi seorang atau para penyandang disabilitas mengalami penderitaan yang ganda. Pertama, karena kondisinya. Kedua, karena pandangan masyarakat, struktur masyarakat kita yang masih membedakan, bahkan menganggap mereka itu tidak bisa bergaul dengan kita, tidak mampu melakukan seperti yang pada umumnya orang lakukan. Nah, itu juga ternyata terbawa dalam gereja. Padahal, ini saya ada beberapa foto, ini membuktikan bahwa ternyata anak-anak yang penyandang Down syndrome
itu bisa seperti yang lain. Mereka bisa pergi ke bank untuk nabung, mereka belanja di supermarket, mereka belajar musik, mereka juga bikin kue. Nah, itu semua mereka bisa lakukan ketika mereka justru ditempatkan sebagai pribadi-pribadi seperti yang lain. Tapi ketika masyarakat sudah mulai memisahkan, ini kelompok yang dikatakan tadi, cacat, rusak, gitu ya. Bahkan kata disabilitas ini sendiri pun mengandung konotasi yang memarginalkan juga. Gitu. Makanya orang lebih mengusulkan beberapa praktisi pakailah kata difabel. Gitu ya. Kalau difabel kan different ability, ya, kemampuannya saja yang berbeda. Tapi secara kodrati sebagai manusia sama dengan yang lain. Nah, sikap gereja ini yang mau saya sharingkan. Gereja pun sering memperlihatkan sikap yang ambigu bagi penyandang disabilitas, termasuk tentu Down syndrome. Daripada membangun struktur yang memberdayakan, gereja lebih sering berada dalam sikap yang memperlakukan kaum disabilitas sebagai objek yang dikasihani dan bergantung pada orang lain. Nah, jadi kalau di gereja, kadang penyandang Down syndrome ataupun disabilitas lainnya, kalau tidak menjadi penonton, artinya tidak pernah terlibat, ada, tapi tidak pernah terlibat. Atau jadi tontonan. Nah, ini yang kadang sering kita tidak sadari. Contoh misalnya, dengan alasan kita mau berbagi kasih, lalu dihadirkan baik yang Down syndrome, disabilitas, dan sebagainya. Tapi sebagai bahan tontonan pada akhirnya, kasihan mereka begitu. Padahal ketika mereka hadir, harusnya hadir seperti yang lain, sebagai umat yang juga terlibat dalam ibadah, dalam berbagai perayaan gerejawi. Nah, jadi jangan sampai sikap gereja satu sisi ingin merangkul mereka, tapi ternyata lebih kepada membuat mereka semakin terpinggirkan, menjadikannya hanya penonton atau jadi objek tontonan. Nah, ini yang kadang kita nggak sadar. Ya. Kemudian, bagaimana mereka bisa belajar? Karena kan tesis saya, bagaimana penyandang Down syndrome ini juga bisa mengikuti secara utuh sebagai warga gereja. Nah, saya mungkin bisa menampilkan ini proses belajar saya dengan Tasya, ya, ketika belajar memperkenalkan iman Kristen bagi Tasya. Nah, itu pengakuan iman, ya, yang dibawakan dalam bentuk tarian. Karena untuk anak-anak Down syndrome bisa menghafal rumusan pengakuan iman gereja yang panjang, ini tentu akan menyulitkan bagi mereka. Tapi ketika gereja menghadirkan bentuk pengakuan iman sesuai dengan kemampuan mereka, maka sebenarnya mereka bisa melakukannya dalam bentuk tarian tadi. Karena kan sekali lagi, anak-anak Down syndrome mudah belajar simbol dan gerak. Maka tarian itu bisa menjadi jalan keluar. Nah, lalu bagaimana proses belajarnya?
Bandung ada di kafe. Ya, ya. Nah, ini apa? Salib itu apa? Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia, menyelamatkan Tasya, papa, mama, kakak, dan juga semua pemerintah, semua yang percaya kepada Yesus. Ya, jadi kurang lebih seperti itu proses belajarnya. Dalam satu pertemuan, tidak lebih dari 3 atau 4 hal yang dipelajari. Seperti tadi, 1, ada gambarnya, ya, Tuhan Yesus. 2, orang Kristen. 3, gereja. 4, salib. Itu diulang, dan ya puji Tuhan bisa mengikuti minggu berikutnya, hafal gitu. Oh, 1 itu Tuhan Yesus. Dan mulai bisa dijelaskan Tuhan Yesus itu siapa. Tuhan Yesus itu Tuhannya Tasya, begitu. Dan seterusnya. Jadi demikian proses belajar, cara komunikasi untuk menolong anak-anak yang Down syndrome bisa menjadi warga gereja. Seperti itu. Dan kelak tentu akan CD, pengakuan iman, dan juga menerima perjamuan kudus. Berarti ya itu benar tadi kata Pak Yoga ya, harus ada ekstra, yang ekstra. Ya. Itu juga satu hal yang mungkin pendeta-pendeta di gereja manapun bisa meluangkan waktu ekstra untuk penyandang Down syndrome ya Pak. Ya, betul sekali. Ya. Dan orang tua selalu terlibat ya. Orang tua terlibat untuk mendampingi. Seperti tadi, kadang nggak pede ya. Sebenarnya berdoa Tasya sudah bisa. Cuma kurang pede akhirnya nengok dulu ke mamanya, dan kemudian mamanya yang ikut membimbing. Seperti itu. Ya, berarti semua harus terlibat ya Pak. Ya. Ya, dan ini juga menjadi pertanyaan terakhir di Q&A ini nih Pak, buat teman-teman mungkin yang di luar sana atau para orang tua, umat-umat Kristen yang lain yang di sekelilingnya terdapat penyandang Down syndrome ini, menurut pesan untuk mereka dari Bapak sebagai pengalaman Bapak melayani di gereja, bagaimana Pak? Ya, baik. Kepada semua warga gereja dan pelayan-pelayan Tuhan, kita bersama menerima anugerah kehidupan ya, dari Allah yang ternyata menyatakan dirinya bukan hanya lewat kemapanan, keindahan, tapi juga lewat kerapuhan, kerentanan. Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang merengkuh justru kelemahan dan ketidakberdayaan manusia. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, di sana kembali menegaskan bahwa Kristus adalah Allah yang mau datang dan menyelamatkan kita, berkorban bagi kita semua. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima anugerah kehidupan secara utuh. Bukan hanya tentang hal yang menurut kita baik, tapi bagi kondisi-kondisi kodrati yang berbeda. Termasuk anak-anak kita yang menyandang Down syndrome, autisme, dan disabilitas yang lain. Baik disabilitas intelektual, disabilitas fisik, ya, atau disabilitas mental. Semua harus mendapat tempat, karena gereja adalah ruang bagi mereka juga. Tidak boleh kita menganggap bahwa diri kita lah yang normal, yang able, ya, lalu memandang mereka sebagai kelompok atau golongan yang lemah, punya kekurangan, dan tidak berdaya. Bagi kita yang mau merayakan kasih Allah, kiranya kita pun mau menjadi sama dengan mereka, memberi ruang bagi mereka, tidak memaksakan apa yang bisa kita lakukan, tetapi melihat apa yang mampu, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita.
Khususnya kalau tadi saya mendalami Down syndrome, anak-anak Down syndrome belajar dari simbol dan gerak, maka baiklah kita memberi ruang bagaimana mereka belajar tentang iman Kristiani, juga melalui simbol, melalui gerak, seperti tarian iman yang dibuat untuk mereka bisa mengungkapkan iman percaya mereka. Demikian mungkin pesan dan ajakan saya untuk kita semua. Sekali lagi, jangan kita berkecil hati, jangan pesimis. Kita merayakan kehidupan yang dianugerahi oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Terima kasih ya Pak Yoga, sungguh Sama-sama. memberi ilmu, pengalaman, dan inspirasi untuk saya dan teman-teman mungkin di luar sana yang menonton. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga.